Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya di webinar hari ini bersama saya Nada, salah satu internship di Bisaya Academy. Saya sendiri di posisi digital marketing. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba sharing kepada teman-teman semua mengenai konten marketing dan copywriting yang kita bagikan dalam sosial media agar dapat dikenal oleh masyarakat luas begitu. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, apa itu copywriting. Jadi copywriting adalah bagaimana ketika kita memiliki suatu produk maupun suatu gambar atau foto maupun video, kita bisa membuat suatu tulisan yang menarik untuk pembaca, sehingga pembaca bisa tertarik untuk membaca dari awal sampai akhir tulisan tersebut yang kita buat, dan tertarik dengan apa yang kita tawarkan melalui tulisan tersebut. Untuk tujuan copywriting sendiri yaitu yang utama adalah menghasilkan suatu konversi. Konversi yang terdiri dari berbagai hal. Misalnya dari membeli jika produk kita adalah produk beli seperti makanan misalnya atau barang ataupun karya, itu adalah tujuannya kan untuk membeli. Kalau produk kita adalah suatu aplikasi atau suatu kegiatan pelatihan misalnya, tujuannya adalah untuk mendaftar. Dan kalau produk kita adalah berbentuk digital misalnya aplikasi dan memang itu harus berlangganan, maka konversinya adalah melakukan berlangganan gitu, pengguna berlangganan terhadap layanan yang kita berikan. Lalu hal apa aja sih yang perlu dilakukan untuk membuat suatu tulisan yang bagus atau membuat suatu copywriting yang bagus? Nah, yang pertama kita harus mempelajari produk atau layanan yang kita miliki. Lalu yang kedua memahami kebutuhan audiens dengan berbagai personanya. Misalnya dia tinggalnya di mana, kebiasaannya apa, dan sebagainya gitu. Karena persona masing-masing orang itu berbeda gitu. Ketika menentukan yang ketiga menentukan headline atau kalimat pendukung. Headline dan kalimat pendukung. Yang keempat, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, tidak bertele-tele, dan bermakna. Dan yang kelima, akhiri tulisan dengan suatu kalimat perintah atau suatu entah. Nah, tahapan-tahapan ini akan kita bahas satu persatu berikutnya. Oke. Di tahap yang ini kita harus mempelajari produk. Dalam mempelajari produk, kita bisa menggunakan teknik menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kita jawab terkait dengan produk adalah pengetahuan dari produk kita itu. Apa sih yang unik dari produk kita? Apa bedanya dengan produk kompetitor gitu? Jika produk kita memang suatu produk yang notabene semua orang atau semua khalayak bisa membuatnya, nah kita harus mengetahui apa sih keunikan dari produk kita sehingga orang lain mau membeli gitu. Apa bedanya produk kita dengan produk yang lain? Apa yang membuat produk kita itu lebih memiliki nilai sehingga orang mau beli gitu, maupun produk kita apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor gitu dari produk kita tersebut. Yang kedua, apa saja fitur? Nah, fitur di sini misalnya kalau makanan, suatu makanan, apakah makanan itu hanya ada satu rasa? Misalnya nih, kita adalah donat, maka apakah rasa donat itu dalam suatu donat itu terdapat beberapa rasa yang sehingga ketika orang beli donat itu dapat merasakan kombinasi beberapa rasa sekaligus yang menyatu gitu, ataupun ketika dalam bentuk oleh-oleh misalnya, apa sih yang ada di dalam oleh-oleh tersebut, misalnya kerajinan, apakah fungsionalitasnya ataukah keindahannya gitu. Nah, yang ketiga, manfaat yang dirasakan konsumen. Ketika konsumen atau pelanggan membeli produk kita, apakah yang mereka rasakan manfaatnya? Kalau oleh-oleh misalnya kerajinan,
itu akan meningkatkan estetika atau keindahan gitu, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus benar-benar mengetahui produk kita, karena kita yang membuat produk, kita yang memiliki produk, kita harus tahu dan paham betul apa saja keunikannya, fiturnya, dan manfaatnya. Di tahap yang kedua, kita memahami kebutuhan pelanggan. Seseorang akan membeli suatu produk biasanya pertama ketika memang butuh atau kebutuhan gitu. Maupun yang kedua karena adanya produk yang menarik sehingga orang mau mencoba gitu. Jadi ada kebutuhan dan ada keinginan mencoba. Tapi yang membuat orang beli paling banyak adalah kebutuhan. Jadi untuk memahami kebutuhan pelanggan, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan nih. Kira-kira karakteristik pengguna seperti apa sehingga kita bisa mengetahui dari orang-orang yang memiliki karakteristik maupun kebiasaan tersebut. Dia misalnya nih sebenarnya butuh apa gitu. Misalnya kayak ini contoh ya, orang yang biasanya tiap hari pergi ke kantor dari jam 7 sampai jam 5 sore misalnya. Nah, dipastikan dia memiliki kebutuhan untuk sarapan pagi maupun membutuhkan transportasi untuk ke sana gitu. Nah, beberapa produk yang bisa kita tawarkan misalnya kereta untuk menuju ke kantor atau ojek kendaraan atau sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, apa yang membuat pelanggan mudah tertarik dengan produk ini? Nah, ini berkaitan dengan keunikan produk kita. Ketika ada terdapat beberapa yang dapat dipilih, misalnya dalam satu etalase. Nah, kira-kira apa yang membuat pengguna tertarik dengan produk kita gitu? Yang ketiga adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam menggunakan produknya. Ketika kita memiliki suatu produk dan si pengguna atau pelanggan itu membeli, maka bagaimana pengalamannya? Misalnya nih, kita jualan makanan, misalnya apa ya, roti. Ketika roti itu dimakan, maka enak, itu memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna atau pelanggan. Tapi beda ceritanya jika pelanggan setelah belanja merasakan makanannya nggak enak gitu. Apakah ada sesuatu yang salah? Nah, di sini di poin yang keempat, kita bisa menggali kebutuhan pelanggan itu sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita perlu mengetahui apa kebutuhannya dan kita menyesuaikan produk yang kita buat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini bisa didapatkan melalui saran dari pelanggan selama menggunakan atau setelah menggunakan produk kita gitu. Nah, di tahap yang ketiga yaitu membuat headline dan kalimat pendukung. Setelah kita mengetahui pengguna butuhnya apa sih gitu untuk menarik perhatian mereka, kita harus membuat suatu kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat itu bisa berupa manfaat suatu produk dan kalimat persuasif. Misalnya nih, ketika COVID-19 kemarin, orang merasa kurang enak badan gitu, seperti batuk, pilek, dan segala macam. Nah, ketika kita tawarkan suatu suplemen atau vitamin misalnya, maka besar kemungkinan dia akan membeli gitu karena memang membutuhkannya. Nah, di sini peran kita untuk bisa mengatur bagaimana pelanggan tertarik dengan produk kita gitu. Nah, untuk menulis copywriting yang efektif dan atau penulisan konten yang efektif itu perlu kalimat yang jelas, ringkas, tidak bertele-tele dan berguna gitu. Serta sederhana dan kalau bisa khas gitu, sehingga ketika orang satu kali membaca itu, dia akan langsung tahu sebenarnya apa maksud dari kalimat ini dan apa yang harus saya lakukan setelah membaca kalimat ini gitu. Nah, tahap yang keempat ini itu akhiri dengan kalimat perintah atau perintah. Setelah kita mengetahui produknya, mengetahui kebutuhan pelanggan, dan kita udah gunakan suatu kalimat persuasif agar pengguna tertarik dengan produk kita. Nah, setelah dia tertarik, kita harus mengakhiri dengan suatu kalimat perintah. Itu biasanya disebut sebagai call to action atau CTA, di mana kita harus memberikan suatu perintah kepada pelanggan atau target konsumen sehingga dia setelah tertarik dia bisa melakukan
sesuatu hal yang kita inginkan. Jadi dia mau beli gitu, mau mendaftar ataupun berlangganan. Nah, di sini kita bisa cantumkan entah nomor telepon, nama website atau halaman website, maupun kita arahkan ke WhatsApp. Sehingga kalau dia mau beli langsung diarahkan ke WhatsApp ataupun yang lainnya kayak Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Yang penting pengguna mudah untuk menjangkaunya dan kita memiliki akses ke sana gitu. Nah, ini sangat penting sekali karena kita akan percuma ketika kita udah memberikan kalimat pendukung atau copywriting yang menarik, memberikan edukasi tentang produk kita, tapi tanpa kita berikan kalimat perintah di akhir, itu akan sama saja pelanggan akan bingung gimana nih saya bisa mendapatkan produk atau layanan ini gitu. Nah, kita udah masuk atau menyelesaikan bagian copywriting atau bagaimana kita menunjukkan suatu konten akan menarik pengguna, menarik pelanggan agar dia mau beli produk kita gitu. Nah, kita masuk ke content marketing sehingga kita ketika membuat suatu postingan di sosial media tidak hanya melulu soal iklan gitu, tapi kita bisa membuat pengguna tertarik. Nah, di dalam suatu konsep marketing yang penting adalah isi kontennya gitu. Secara estetika itu memang sangat mendukung, tapi bisa dinomorduakan gitu. Dan menurut saya tidak terlalu mementingkan estetika asalkan isi kontennya itu menarik gitu. Nah, untuk membuat suatu konten marketing, kita harus mengetahui target market kita gitu. Target pengguna kita siapa dan personanya gimana, kebiasaannya seperti apa gitu. Nah, contohnya di sini saya menuliskan target market soal orang-orang yang akan berwisata ke Pulau Bawean. Kalau kita targeting, dia adalah orang-orang yang tinggal di masyarakat perkotaan gitu. Dia adalah keluarga ataupun kelompok anak-anak muda dan intinya sebenarnya bukan individu gitu dan adalah anak-anak muda yang ingin pergi berwisata. Jadi dengan tipe targeting atau tipe pengguna setelah kita ketahui ini, maka kita bisa memberikan atau bisa memikirkan kira-kira layanan seperti apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka gitu agar mau pergi ke Pulau Bawean tersebut. Nah, untuk berwisata dan membeli oleh-oleh dan tinggal di sana mungkin selama beberapa hari begitu, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di sana. Nah, untuk membuat ini suatu konten gitu yang bisa kita pilih yaitu misalnya foto potensi Bawean atau kemudian foto-foto orang yang sedang menikmati wisata di sana gitu. Terus langkah-langkah menuju Pulau Bawean itu dan mungkin kenapa kita harus pergi atau menuju ke Bawean itu gitu, ke tempat wisata itu. Dan sosial media yang bisa dipilih dengan tipe-tipe pelanggan seperti tadi, yang khususnya adalah anak muda, kita bisa menggunakan Facebook, Instagram, atau TikTok gitu. Ini platform yang sangat efektif. Berikutnya adalah contoh penggunaan copywriting pada Instagram nih. Nah, di sini ada contohnya dari postingan dari Traveloka. Dia menggunakan headline dengan tajuk Pantai Gunung Kidul secantik ini. Dan ada beberapa kalimat persuasif, sungguh Jogja memang paling bisa bikin rindu itu. Dan di bawah kita bisa lihat ada suatu kalimat perintah gitu. Dia memberikan suatu headline, kalimat persuasif dan diakhiri dengan kalimat perintah. Intinya katanya kalau mau booking tiket pesawat silahkan ke Traveloka di jam 7 sampai 9 karena ada diskon gitu. Itu adalah suatu kalimat perintah gitu. Contoh yang kedua kita bisa membuat. Nah, ini contohnya adalah simple ya, desainnya hanya seperti kita kalau search di Google terus keluar hasilnya gitu. Ada dua cara menuju Pulau Bawean, melalui jalur laut dan jalur udara. Kalau jalur laut akan menggunakan kapal dan kalau udara menggunakan kapal terbang atau pesawat gitu. Kita bisa deskripsikan juga lebih lanjut bagaimana jalur lautnya ataupun jalur udara. Tapi yang
menarik adalah kalimat heading atau kalimat utamanya ada kalimat persuasif atau kalimat pendukung gitu, dan ada kalimat perintah juga, call to action gitu, misalnya dicantumkan nomor WhatsApp gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan ataupun masih kurang jelas gitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.